Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan serta semangat yang baru bagi kita di dalam melanjutkan melakukan aktivitas satu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk berkat-Mu, untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami akan melanjutkan melakukan aktivitas kami satu hari ini. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, bahkan seluruh keluarga kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi perenungan bagi kami di dalam melakukan aktivitas di satu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini didasarkan pada kitab Nabi Yeremia pasal 4 ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang terkasih, membersihkan hati merupakan perkara atau pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Tidak sama dengan membersihkan badan atau membersihkan tubuh dari luar. Jika badan bisa saja dibersihkan dengan air yang bersih, namun berbeda dengan hati. Hati harus dibersihkan dengan kekuatan iman dan tentunya dengan bantuan Roh Kudus. Membersihkan hati itu berarti kita harus membuang sesuatu yang tidak baik dan yang tidak berguna dalam hati kita, seperti kejahatan dan rancangan-rancangan kedurjanaan yang disebutkan dalam firman hari ini. Pasti kita pernah membuang sesuatu dalam hidup kita. Misalnya membuang benda atau barang yang tidak layak kita pakai lagi, yang tidak berguna untuk kita lagi. Biasanya juga kita membuang benda atau barang yang tak bernilai lagi, dan membuang barang atau benda yang bisa saja membahayakan kehidupan kita. Mustahil kita membuang benda atau barang yang bernilai, yang berguna, atau yang bermanfaat bagi kita. Itulah konsep di dalam jasmani, kehidupan badan kita. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, hati kita. Jangan pernah menyimpan atau memelihara sikap atau perbuatan yang bisa membahayakan hidup kita. Jangan pernah menyimpan atau memelihara sikap atau perbuatan yang bisa saja membawa dampak buruk bagi hubungan kita dengan Tuhan. Ada dua hal yang disebutkan dalam firman hari ini, yaitu membuang dari hati kita kejahatan dan rancangan-rancangan kedurjanaan. Kejahatan dan kedurjanaan lambat laun akan membuat kita menjauh, membuat kita melupakan dan meninggalkan Tuhan Allah. Oleh karena itu, sebagai orang-orang Kristen yang sejati, sebagai orang-orang yang diselamatkan, kita harus benar-benar membuang kejahatan dan kedurjanaan dari hati kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dan sebaliknya, kita harus mengisi hati, mengisi hidup kita dengan perbuatan yang baik, yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menghiasi hari-hari kita, menghiasi perjalanan hidup kita dengan perbuatan atau tindakan kasih, di mana
kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat yang diselamatkan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, harus meneladani, menghidupi kasih yang dari Yesus Kristus, membuang manusia lama dan mengenakan manusia baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk membuang dari dalam hati kami segala bentuk kejahatan dan rancangan kedurjanaan. Kami sebagai Kristen sejati, sebagai umat yang telah Kau selamatkan, harus meneladani kasih Yesus Kristus, membuang manusia lama, serta mengenakan manusia baru. Satu hari ini kehidupan kami, pekerjaan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun, membimbing serta mengajari kami untuk boleh melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang sesuai dengan firman-Mu, agar kiranya hari-hari kami terberkati dan hari-hari kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.